Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Umi Arinaku. Hari ini aku mau nata belanjaan ya teman-teman. Tapi belanjaannya cuma gula, soklin, kayak gitu aja ya teman-teman. Di sini kita sambil sharing ya. Tuh belanjaannya. Cuma segitu ya teman-teman. Di sini saya sharing lagi tentang kelemahan toko sembako ya. Dan di sini aku sambil nata gula dan lain-lain, nata belanjaanku hari ini. Kelemahan pertama yang pastinya toko sembako itu untungnya sedikit, tipis banget ya teman-teman. Seperti kita ketahui ya, kita paling ngambil keuntungan dari satu barang itu paling banyak ya 2.000 atau 1.000 ya. Contoh aja rokok seperti Surya 16 di sini rata-rata ngambilnya 2.000 ya teman-teman. Karena modalnya udah lumayan besar. Tapi ada juga yang ngambil 1.000. Tapi kebanyakan kalau Surya 16 itu di sini ngambilnya untungnya itu 2.000 teman-teman. Kita itu ngambil keuntungan toko sembako itu tidak bisa banyak ya, tidak bisa kayak kita jual baju kayak gitu teman-teman. Karena kalau kita ngambil keuntungan banyak, yang ya kemungkinan pelanggan kita kan akan lari ke warung yang lain ya, karena kita menjual barang dengan harga tak sesuai pasaran. Dan memang warung sembako itu tidak banyak ya keuntungannya. Mau di mana-mana pun pasti ngambil keuntungannya itu dari 1.000, dari 1.500, ada juga yang paling banyak 500 perak ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, sekitar 8%, 10%, 5%. Paling banyak ngambil keuntungan dari barang toko sembako kayak gini, kayak gula gini. Namun jika kita sehari itu bisa dapat beberapa ratus ribu item barang yang kita jual, nah disitulah ya teman-teman, kita itu bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan ya. Makanya itu kita itu harus melengkapi barang-barang yang kita jual. Kalau saya ataupun teman-teman pengen keuntungannya lebih banyak, yaitu tadi ya teman-teman, harus dilengkapi barang-barang yang kita jual. Otomatis teman-teman, pendapatan kita itu akan lebih banyak, lebih menguntungkan. Contoh aja menyediakan berbagai macam kebutuhan para pelanggan kita ya. Bukan hanya dari bahan-bahan pokok saja, melainkan dari bahan-bahan lainnya. Seperti contoh, mungkin kalau di desa itu obat suket, obat semprot, atau pupuk, atau bibit tanaman, atau alat-alat pertanian kayak gitu. Ataupun pokoknya alat-alat yang kira-kira dibutuhkan di desa kita ya, yang mungkin kalau di kota itu nggak laku, tapi di desa laku. Jadi kalau hidup kita di desa ya sesuaikan aja kebutuhan orang-orang desa. Kalau teman-teman di kota ya sesuaikan kayak gitu. Ya kira-kira yang dibutuhkan contoh aja ya teman-teman, alat-alat listrik itu mau di desa mau di kota kayaknya semuanya laku. Jadi bisa diisi tentang lampu kayak gitu ya teman-teman. Atau kalau teman-teman rumahnya dekat sekolahan, banyakin alat tulis, banyakin jajan-jajan. Kalau dekat kantor ya diperbanyak alat tulis, alat kantornya, ataupun alat kebersihan lainnya ya. Lanjut ke kelemahan kedua, yaitu hutang ya. Terutama hutang yang macet-macet teman-teman. Ini bakalan jadi masalah banget di saat kita menjalankan warung sembako. Dan ini biasanya kelemahan kita ya sebagai pemilik warung sembako. Maka dari itu kita itu memang harus lebih berhati-hati lagi saat meminjamkan barang ataupun menghutangkan barang kita.
Karena jika hutang yang macet itu jumlahnya kecil ataupun sedikit, mungkin kita tidak akan merasakan dampak dari penghutang ya. Tapi jika dikalikan beberapa orang, jadinya kan banyak teman-teman. Misal aja tetangga 100, teman 100, keluarga 100. Lah, itu kan jadi banyak ya teman-teman. Jadinya itu kita itu memang harus berhati-hati, harus menghindari seperti itu. Tapi terkadang kita sebagai pemilik warung tuh hati sama mulut itu nggak bisa diajak kompromi ya memang teman-teman. Aku sendiri aja masih susah banget tentang hutang ini teman-teman. Di tokoku itu juga ada yang hutang ya teman-teman, ada yang 400, 300 dan dia nggak pernah beli di tokoku lagi. Dan itu pun dulu itu aku udah pernah dikasih tahu sama tetangga, sama orang, jangan kalau orang ini kalau dia hutang jangan dikasih kayak gitu. Tapi hatiku sama mulutku tuh nggak bisa diajak kompromi teman-teman. Mulutku tuh mau bilang nggak boleh itu susah banget teman-teman. Ada yang seperti aku nggak? Komen di bawah ya. Padahal kalau dipikir-pikir, padahal kita ngambilnya setiap satu item itu cuma 500 kayak gitu teman-teman. Tapi kok orang itu tuh kayak nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa pengen nyicil kayak gitu, nggak ada teman-teman. Di tempat teman-teman ada orang yang seperti itu nggak? Dan orang itu kalau ketemu saya itu biasa banget teman-teman, kayak nggak ada beban kayak gitu. Kalau aku jadi dia mungkin aku udah malu, udah menghindar dan lain-lain teman-teman. Sedangkan mulutku ini mau ngomong nagih kayak gitu, mulutku ini nggak nyampe kayak gitu teman-teman, nggak tega gitu teman-teman. Padahal kalau sama orang tuaku kayak gitu aku juga ikut dosa ya teman-teman, karena aku membebani beliau nanti kalau dia wafat atau apa, sedangkan aku belum ikhlas, itu bakalan dibawa sampai mati kayak gitu teman-teman. Sebenarnya kewajiban aku itu juga harus mengingatkan, harus nagih kayak gitu teman-teman. Itu yang benar ya teman-teman. Tapi ada yang mental baja, ada yang mental baja ringan kayak gitu ya teman-teman. Tapi itu juga buat pengalaman ya. Jadi kalau orang itu mau utang lagi sama aku, udah nggak aku kasih. Jadi kalau bisa kita atau teman-teman tuh harus berhati-hati lagi ya ke depannya, jangan sampai terulang. Karena saya sudah mengalami ya. Karena dari hutang itu kita itu bisa slack ya kadang-kadang, bisa memecah silaturahmi, bisa berpecahan antara pelanggan dan pemilik warung. Ya kira-kira seperti itulah pokoknya teman-teman. Gara-gara hutang tidak seberapa, hutang sepele, namun waktu kita tagih mereka tuh ntar dulu bayarnya. Kadang-kadang ada juga orang yang kalau ditagih harus berkali-kali nagihnya. Terkadang kalau kita nagih responnya tidak bagus, hanya bilang entar ya gitu doang. Ada lagi yang paling parah, dia itu punya hutang, karena yang punya hutang itu kayak saya nggak berani nagih kayak gitu teman-teman. Karena waktu hutang dia itu sama orang itu, sama tetangganya, terus itu tuh mbakku tuh bilang sama tetangganya, mbak kasih tahu suruh bayar utangnya gitu ya. Nah dia tuh malah bilangnya gimana coba, ngapain kamu ikut-ikut orang yang aku utangin aja nggak nagih kok kamu nagih. Aku tuh dikasih tahu mbak, suruh ngasih tahu kamu kayak gitu, tetangganya bilang kayak gitu toh. Orang yang punya aja nggak nagih kok ada ya teman-teman. Orang dia yang hutang kok nunggu ditagih, nanti kalau ditagih bilangnya ke duit sakmono kayak gitu paling ya. Macam-macam orang berhutang itu memang kadang itu bikin gemet gitu ya teman-teman, dan itu nyata adanya ya teman-teman, orang seperti itu padahal itu berjuta, bukan hanya 100.000 teman-teman.
Semoga teman-teman yang punya hutang segera bisa melunasi hutangnya. Semoga orang teman-teman juga enggak banyak yang hutang ya, amin. Itulah sedikit pengalaman dari aku ya, semoga ada manfaatnya walaupun sedikit. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.